Menyambung dari ayat sebelumnya, dari ayat 36, Nabi Nuh sudah mulai membuat apa? Kapal. Membuat kapal itu ada prosesnya, karena sebelumnya bagaimana? Sebelumnya mengajak dengan sabar dalam waktu yang begitu lama, yaitu berapa? 950 tahun. Kemudian kata Allah, sudah tidak usah berdakwah lagi karena sudah tidak ada yang beriman setelah ini. Dan perintah selanjutnya apa? Membuat kapal. Kita semangat mengajak, silahkan, tetapi ada waktunya kita memprioritaskan orang yang sudah mengikuti kita. Bukan hanya fokus memperbanyak komunitas, tetapi kurang perhatian terhadap yang sudah berada di dalamnya. Itu ajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Wa yasna'ul fulka, di situ, dan mulailah membuat kapal. Wa kullama marra alaihi, dan setiap kali orang-orang yang tadi menentang itu melewati siapa? Melewati Nabi Nuh. Siapa? Tadi malaun, para pemimpin yang menentang itu. Min qaumihi sakhiru min, mereka pun mengejek. Kalau pertama dia menolak. Jadi dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan itu bukan hanya siap ditolak, tetapi juga siap diejek. Itu sudah serangkaian. Orang tidak hanya mengatakan nggak mau, atau misalkan punten, seorang laki-laki dan seorang perempuan dijodohkan, ada yang menolak aja, saya tidak tidak cocok, selesai. Tapi orang-orang yang kurang itu, karena disebutkan gitu, dia kurang apa, itu kan berkaitan dengan ejekan. Jadi beberapa peristiwa orang menolak itu diiringi dengan ejekan. Nah ini harus kita hindari, karena itu adalah perilaku orang-orang yang jauh dari Allah. Nah ini para malak ini setiap melewati Nabi Nuh sedang membuat kapal, mereka menjadikan ini kesempatan untuk mengejek. Kenapa mengejek? Coba saja musim kemarau, bikin kapal, kapalnya besarnya minta ampun dan tidak pernah ada kapal sebesar itu. Kalau sekarang mungkin kapal besar itu namanya kapal pesiar, kapal yang kari-kari kan? Kapal pesiar itu nama mereknya mungkin ya, atau nama apanya bukan? Kapal pesiar gitu ya. Dan kita yakini ini lebih besar. Kenapa kita yakini lebih besar? Karena seluruh makhluk Allah yang dari hewan itu bisa masuk semua berpasang-pasangan. Coba sebesar apa itu? Kalau manusianya hanya berapa? 80, dan menurut riwayat 80 itu sudah termasuk Nabi Nuhnya. Nah di situ ular pasti ada, harimau tuh kan satu rumah sama Nabi Nuh. Itu sangat besar sekali kesempatan buat mereka. Buat apa sih Nuh ini? Nggak mungkin bilang Nabi mungkin ya, karena kan Nabi itu kan adalah derajat yang tinggi. Udah membuat kapal di musim kemarau, membuatnya biasanya orang pinggir pantai, ini malah di atas gunung, besarnya minta ampun, meragukan bisa jalan karena ilmunya dikhawatirkan atau diperkirakan tidak nyampe gitu ya. Kalau orang bikin sesuatu yang besar, pernah bikin yang kecil dulu nggak? Iya. Nabi itu tidak ada kisahnya dulunya bikin perahu kecil, tidak ada kisahnya. Ini ujung-ujung bikin hal yang besar. Saya kami di sini ya. Ya. Mereka mengolok-olokkan atau mengejek Nabi Nuh, bukan hanya menolak tapi mengejek.
Qala, kata Nabi Nuh, in taskharu, jika kalian mengejek minna, kepada kami. Emang yang membuat siapa? Nabi Nuh. Kok kami? Kami di sini bukan hanya nabi, tetapi agama juga. Ya, karena Nabi Nuh membuat itu atas perintah siapa? Perintah Allah. Berarti mengejek wahyu Allah, mengejek agamanya Allah, bukan hanya tentang Nabi Nuh. Jadi kalau seseorang mengejek ketentuan Islam dan itu disuruhnya oleh seseorang atau seorang alim, sebetulnya dia bukan hanya mengejek satu alim itu, tetapi mengejek agama juga, mengejek Rasul juga, mengejek malaikat Jibril juga, mengejek, lebih parahnya mengejek Allah. In taskharu minna fa inna, maka kami naskharu, akan mengejek juga minkum, kepada kalian, karena taskharu, sebagaimana kalian mengejek. Mengejek di sini bukan berarti Nabi Nuh nanti dendam. Jadi diartikan begitu ya. Kalau misalkan gini, kasihan deh kalau yang bilang kayak gitu ya. Ya sekarang kasihan, liatin aja nanti aku juga bilang kayak gitu seperti dendam ya. Iya, tapi di sini maksud Nabi Nuh, jika kalian mengejek, nanti juga kami akan mengejek. Maksudnya di sini bukan tentang dendam, tetapi kembali lagi di surah Al-Mutaffifin, bagaimana? Al-Mutaffifin bukan mengejek, tapi mentertawa. Wah, kayak bisa ya, mentertawakan. Bagaimana bunyinya? Wa ma ursilu alaihim hafidhin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Karena sebelumnya di ayat 29-nya, innal ladzina ajramu kanu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu mereka dahulunya minal ladzina amanu yadhakun, terhadap orang beriman itu suka mentertawakan. Tetapi nanti di akhirat kebalikannya, yang mentertawakan itu siapa? Orang beriman, gitu ya. Di sini bukan berarti dendam, tetapi terkadang pernah dengar gini nggak kata-kata gini? Ditertawakan oleh keadaan. Pernah? Ya, nggak ada yang tawa sih sebenarnya, tetapi ya, atau mentertawakan keadaan. Lucu ya, nanti saya kesandung, habis kesandung ternyata telat, habis telat dihukum. Dia tidak tertawa sih, tapi lagi mentertawakan keadaan. Ya, jadi arti tertawa, arti mengejek bukan berarti harus diungkapkan, berarti harus dibunyikan ketawanya, tetapi dia merasa terejek dengan sendirinya sebenarnya. Kan tadi dia mengejek, ngapain tuh Nabi Nuh bikin kapal, tapi ketika dia tenggelam, dulu Nabi Nuh cuma ngeliatin aja, karena kan boleh ngajak lagi kata Allah. Sebenarnya dia lagi diejek nggak? Lagi minta tolong, sudah tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi orang-orang mukmin cuma diam, karena dilarang oleh Allah untuk mendoakan, untuk mengajak, untuk menyelamatkan, tidak boleh tadi kemarin ayatnya. Nanti itu seperti diejek yang rasanya, walaupun tidak diungkapkan mengejek. Jadi bukan berarti di sini Islam mengajarkan dendam, tetapi Islam mengajarkan memberikan peringatan. Misalnya kita kan kalau ke anak, gak boleh gitu nak, nanti takut begini, gitu. Atau kan begitu ya. Jangan main hujan, takut kedinginan. Lebih parahnya, jangan main hujan, biasanya mama apa? Demam, sakit, gitu ya. Ya, tapi kan kalau saya sendiri kesini karena parenting sudah semakin baik gitu ya. Kalau itu kan kayaknya zamannya saya nanti sakit, gitu kan, jangan kayak gitu nanti sakit. Tapi kan zaman sekarang kan karena parenting sudah di mana-mana, ternyata itu takutnya doa, jadi jangan bilang nanti sakit. Tapi kedinginan yang biasanya memang hujan ya, kedinginan. Nanti takut petir, itu
itu boleh gitu ya, tapi jangan mendoakan. Nah, dengan seperti ini dalam Islam itu bukan mengajarkan dendam, tetapi memberikan peringatan. Ulang ya, kata Nabi Nuh, intaskhuru, jika kalian hari ini mengejek minna dari kami, fa inna naskharu minkum, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian, kama taskharun, seperti atau sebagaimana kalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamun, apa artinya? Maka kalian kelak akan mengetahui. Mengetahui di sini bukan ilmu ya, bukan teori. Nanti kalian tahu teorinya begini, bukan, tetapi jadi sadar tahunya ya. Jadi mengetahui, kelak kau akan mengetahui, bukan begini. Kelak kau akan mendapatkan ilmunya, enggak. Terkadang ilmunya nyampe di sekarang, tetapi baru nyadarnya 2 minggu lagi. Itu namanya saufa ta'lamun. Kita sekarang bikin acara lah gitu ya, ilmu biar banyak, tapi kayaknya habis dari pengajian amalnya masih gitu-gitu aja gitu ya. Itu belum sampai ke mengetahui. Tetapi kalau sampai ke nyadar, itu sudah tahu dan mengikuti. Fasawfa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui. May ya'tihi 'adzabun yukhzihi, siapa yang akan datang kepadanya azab, dalam arti harfiahnya gitu, siapa ya'tihi datang kepadanya azab, maksudnya azab ini datang ke siapa, yukhzihi, untuk apa azab itu? Tujuannya untuk menghinakan. Jadi sesungguhnya yang tenggelam itu sebenarnya sedang dihinakan di dunia. Padahal dengan tenggelam para malak itu kemarin apa? Para pembesar, para pemuka yang hidupnya enak, makan tidak pernah kekurangan, gizinya full, tidur tidak pernah kedinginan. Ternyata yang ada di dalam kapal itu orang-orang yang dulunya miskin, kekurangan, bajunya compang-camping, kadang makan kadang enggak. Yang dihinakan itu adalah orang yang tenggelam. Karena azab itu artinya sebenarnya hakikatnya adalah untuk menghinakan. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan halal baginya menimpa baginya apa? Azab yang kekal. Kalau azab yukhzi ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Tetapi azabun muqim, azab di akhirat, azab yang kekal. Azab yang kekal itu bukan azab yang 5 menit dikasih istirahat, itu gak kekal. Azab di neraka itu terus menerus. Yang membedakan apa? Selama 80 tahun sekali ganti azabnya. Itu ada dalam surah An-Naba. 80 tahun motongnya lidah sendiri, alhamdulillah. 80 tahun lagi ganti obat, namanya itu dalam surah An-Naba. Hakabun itu 80 tahun. Cuman 80 tahun di sini itu ngerinya 80 tahun akhirat. Satu harinya akhirat adalah 1000 tahun 1000 tahun hidup dunia. Nah sekarang hitung aja 8000 gimana? Ya, itu namanya obat. Dan di sini muqim, terus menerus. Istirahat dulu dong, ya Allah capek deh, mau tidur dulu. Nggak bisa. Kita nggak tidur, bukan ya, saya kurang tidur jadinya pusing. Kurang tidur jadinya pusing. Ini di dunia loh gitu ya. Kalau nanti di akhirat bukan hanya disuruh jalan doang gitu ya, menimpa. Bukan hanya berat, lapar, nggak dikasih makan, sekalinya makan daging busuk, dikasih minum sekalinya minum nanah yang busuk juga gitu ya. Mau lebih dari, dan itu tidak ada istirahatnya, seperti itu terus, maka disebut azabun muqim, azab yang kekal. Semenit aja istirahat tidak ada, kekal terus menerus. Hatta idza jaa
hingga apabila datang amruna perintah kami wafarat tanur. Di sini ada berbeda pendapat ya, tanur di sini. Kalau dalam Al-Quran yang dipegang ibu itu apa tanur? Dapur ya. Wafarat tanur, jadi air, kalau tsunami airnya dari mana? Dari laut. Udah ketahuan kan, gitu ya. Kalau ini tanur itu dari benda-benda keras ya, salah satunya dapur, karena ketahuannya ibu-ibu lagi di dapur ya. Jadi benda-benda keras memancar begitu cepatnya, langsung hilang, dan orang-orang mukmin dan hewan-hewan sudah naik ke kapal. Kalau tsunami mungkin yang dari sana kelihatan masih bisa menyelamatkan diri. Ini dari berbagai arah zamannya Nabi Nuh itu, bahkan dari dapur-dapur mereka itu keluar, tidak ada sumber air, yang asal tidak ada sumber air, tiba-tiba ada air. Wafar, memancar. Kalau memancar beda nggak sama ngerembes? Beda ya. Waktu itu, insyaallah kelihatannya sih indah ya, tapi kaget gitu ya. Kalau sekarang malah di taman-taman bikin seperti itu ya. Ya, ini memancar at-tanur qulna, kami berfirman, ihmil, muatkanlah fiha, di dalam apa? Kapal, mingkulin, dari masing-masing, zaujaini, sepasang, betina dan jantan. Makanya kalau orang-orang yang senang melihara hewan, sesungguhnya harus sepasang. Saya emang gak suka laki-laki, perempuan laki-lakinya aja, nggak boleh sebenarnya. Jadi harus sepasang. Ya, Islam itu sampai memperhatikan hal yang seperti itunya. Ya, sepasang. Wa ahlaka, dan keluargamu, keluarga Nabi itu keluarga orang-orang beriman, illa, kecuali man, orang yang sabaqa alaihil qawlu wa man aman, yang terdahulu, bagaimana bahasa enaknya, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Jadi yang sudah ditetapkan dahulu kan sudah tidak ada orang yang beriman lagi ya. Itu tidak boleh naik walaupun dia keluarga sendiri. Wa ahlaka, dan keluarga Nabi Nuh, kecuali dari keluarga itu ada yang tidak beriman, dipisahkan. Bisa dipahami di sini? Wa ahlaka, dan keluargamu, kata Allah. Kalau gitu semuanya dong, istrinya bisa ikut. Illa, kecuali man sabaqa alaihil qawl, yang telah ditetapkan pada dahulu. Karena dahulunya Allah pernah menyampaikan apa? Sudah tidak ada yang akan beriman lagi. Itu sudah ditetapkan istrinya, anaknya, terkecuali dari akhlak, dari keluarga. Kalau ibarat zaman sekarang dari kakaknya udah dicoret. Kakaknya Nabi Nuh siapa aja, silakan naik kapal, gitu kan? Tapi kecuali ini menyakitkan sekali ya, kecuali ini ternyata itu istrinya sendiri, anak kesayangan sendiri, sedangkan orang lain ikut karena masuk ke waman orang yang beriman. Wama amana, dan tidaklah yang beriman ma'ahu, bersama siapa? Nabi Nuh, illa, kecuali qalil, sedikit. Kemarin sudah disampaikan jumlahnya hanya 80. 950 tahun dibagi 80 berapa? Kalau 800 tahun dibagi 80 aja, satu tahunnya 0,1 masa 0,1 ya. Iya, berarti 100 tahun tuh gak dapat satu orang aja, gak dapat. Coba bayangkan, setiap hari berdakwah, ayo beriman. Kalau kita mah kayaknya
ngajak setahun gak ada yang ikut aja. Sedang Allah. Allah Akbar. Ya, mungkin ada yang kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, bahwa tadi yang pertama, jangan kira hari ini yang mengejek kita akan aman, ya. Nanti pun kita termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang beriman, yang iman yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang yang di dunia di dunia menderita, di akhirat pun menderita. Sayang ya, kita di dunia tahu banyak penderitaan, banyak yang harus kita kalahkan, rasa ego, inginnya berpahala, tapi ternyata pahalanya pas kita lihat laporannya zong gitu. Jangan sampai kita merasa aman, maka terus-teruslah beristighfar dan memperbaiki diri, apalagi mau bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ternyata dalam iman itu tidak ada jaminannya siapa keluarga kita. Saya mah keturunan siapa, maka imannya tinggi, tidak. Yang jelas kau keturunan siapa berarti ada warisan kembali di dalamnya. Bukan tentang saya keturunan siapa berarti imanku gak jauh beda nih sama ayah saya, sama kakak saya. Bukan. Itu namanya terlalu husnuzon. Yang ada adalah kita berada di dunia ini menanggung amanah apa. Ketika dari kecil sudah berkecukupan, berarti amanah kita tentang badan ini sangat besar. Kalau dulunya sering kelaparan, sekarang pun agak susah, itu amanahnya kecil juga. Jadi setiap kenikmatan atau fasilitas yang Allah berikan, di dalamnya ada amanah, dan amanah akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa beramanah, bisa menjalankan amanah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.